Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, semuanya mungkin lesu-lesu ya, karena hari ini pertama kali kita perdana ibadah secara onsite. Dan juga Cece mau nyapa untuk teman-teman yang masih mengikuti dari rumah masing-masing lewat Zoom. Kiranya hari ini kita sama-sama boleh beribadah bersama. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Cece mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita boleh lihat kiri dan kanan. Kita lihat teman-teman kita, inilah komunitas kita, komunitas SLC. Ya, pada hari ini bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh beribadah di gereja, di rumah Tuhan, boleh lihat satu dengan yang lainnya. Biasanya kita di rumah masing-masing kita tidak tahu, oh ternyata ini ikut SLC. Pada hari ini kita boleh sama-sama bersekutu, dan kiranya kalau nanti suasana kondisi kita sudah lebih kondusif, mungkin kita ada main games bersama sehingga kita lebih dekat gitu ya teman-teman. Nah, hari ini Cece juga ingin kita mungkin HP kita matikan atau silent dan simpan di dalam tas, karena mungkin sebagai remaja kita suka tergoda gitu ya untuk main HP. Nah, oleh karena itu mari kita menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Hanya setengah jam sampai 45 menit. Ya, kita sama-sama fokus, kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh sama-sama datang ke rumah Tuhan, sama-sama boleh beribadah onsite. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman yang masih mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kiranya juga Tuhan yang boleh menyertai mereka. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, kami rindu untuk sama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kami datang dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera turun ke atas kami dalam ibadah ini. Amin. Dengan masih tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman masih semangat ya? Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Wah, gak kerasa ya, ini pertama kalinya kita bisa ibadah di tempat ini, walaupun gak full ya. Saya masih ingat pertama kali setelah kembali ke sini, ini ada 4 kolom kalau nggak salah, dan semuanya terisi penuh. Dan 2021 sudah mau habis, dan saya pengen, kita semua pengen tahun 2022 kita bisa ibadah di sini. Amin. Baiklah, dan tahun 2022 juga saya pengen kita semua terbang bersama Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Teman-teman mungkin yang di sini masih berusia SMA atau kuliah atau SMP mungkin ya. Nah, saya mau cerita. Jadi adik saya itu umurnya lebih muda 5 tahun. Jadi sepantaran kalian. Nah, tahun depan dia tuh udah lulus SMA. Jadi dia udah mikir, tahun depan saya mau kerja di mana? Kuliahnya udah tahu di mana, tapi kerjanya belum tahu. Dia khawatir karena takutnya cari kerja susah gitu. Jadi dia nanya-nanya sama saya, "Ci, kerja di sini bagus gak?" Oh, saya bilang bagus gitu. Sebagai kakak yang udah berpengalaman, ya saya kasih tahu, ini loh yang cocok buat kamu. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Saya pernah baca dalam Lukas 22, Tuhan lagi doa nih. Dia lagi doa di Taman Getsemani. Sampai dicatat di Alkitab bahwa keringatnya tuh jatuh udah seperti tetes darah. Saking dia takutnya disalib. Begitu juga dengan kita, itu manusiawi ya. Pada saat itu Tuhan merasakan kerasa manusiaannya dia gitu. Dia takut, tapi di Alkitab juga dicatat dia masih berdoa, bahkan bersungguh-sungguh gitu. Jadi saya ingin lewat lagu ini kita bisa mengimani bahwa kalau kita khawatir, gak cuman khawatir, seluruh hidup kita bisa serahkan ke harapan Tuhan. Kita bisa imani bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saya percaya kita di sini bisa mengimani bahwa Tuhan
Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang mampu menolong setiap kami. Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur untuk pertama kali kami kembali boleh hadir secara onsite dan juga teman-teman kami yang masih hadir secara online di rumah. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang bertemu langsung dengan teman-teman kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan secara langsung di tempat ini. Kami juga masih mendengarkan firman-Mu di rumah. Tolong setiap kami ya Tuhan, buka hati kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang mampu menolong masa depan kami. Engkau Allah yang mampu menolong kami pada saat ini juga. Jikalau hari ini ada di antara kami yang bergumul, kiranya Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami kembali untuk boleh memandang bahwa Engkau adalah Allah yang dapat menyelamatkan kami. Engkau Allah yang dapat menyinari kegelapan di dalam diri kami, di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu perenungan firman Tuhan ini. Kami bersyukur menyerahkan waktu perenungan firman ini dan pembelajaran ini di dalam tangan-Mu. Buka hati kami dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Thank you teman-teman worship yang sudah menolong kita untuk boleh memuji Tuhan. Teman-teman, hari ini bersyukur ya kita bisa beribadah secara online perdana dan onsite. Dan Ko Indra rindu pada bulan ini kita akan merenungkan 4 tema yang akan menolong kita bersateduh. Kenapa Ko Indra mengangkat tema ini? Karena Koko melihat di dalam melayani anak-anak remaja dan anak-anak kuliah juga. Terkadang masih bergumul tentang bagaimana membaca Alkitab. Bagaimana ayat Alkitab ini bisa ada hubungan dengan hidup saya. Bagaimana saya bisa ambil langkah tindakan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, 4 tema bulan ini akan menolong teman-teman bersaat teduh. Jadi 4 bagian ini akan menjadi bagian di dalam saat teduh teman-teman. Jadi teman-teman perlu mencatat karena ini cukup banyak detail yang harus kita ingat. Nah, detail yang kita ingat akan menolong kita untuk bersaat teduh dengan baik. Seperti teman-teman belajar berenang. Kalau teman-teman jarang latihan, teman-teman gak bisa berenang. Jadi itulah fungsi 4 tema dalam bulan ini. Nah teman-teman, kita akan memulai pada hari ini dari tema read. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tips sederhana membaca Alkitab. Teman-teman akan membaca Alkitab di dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman kalau mau jujur ya teman-teman. Di dalam kehidupan kita sering bermasalah adalah bagaimana kita ngobrol dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sama seperti kita udah jarang ketemu teman kita selama pandemi. Kita jadi gak kenal dia. Cuman lihat aja di online ya. Di online dia sekolah online flat gitu aja duduk di kursi. Oh itu teman saya. Lama-lama kita nggak tahu sifatnya bagaimana, dia suka apa, dia lagi sedih atau senang. Kadang mungkin di tempat yang banyak orang harus pakai masker ya. Nah teman-teman begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita jarang berelasi dengan Tuhan lewat membaca Alkitab, ya kita nggak kenal Tuhan. Nah, ada beberapa masalah ketika kita mau membaca Alkitab ya. Umumnya adalah malas. Yang kedua, kenapa kita malas? Karena kita tidak tahu caranya. Yang ketiga, kita pengen baca, tapi kita salah baca teman-teman. Kita pakai cara yang tidak benar ketika membaca. Ini hanya hal-hal umum teman-teman, masih banyak masalah. Misalnya, kita terbiasa bermain HP, kita lebih suka, kita terpengaruh kesenangan. Kita tidak berjuang untuk sesuatu yang sulit sehingga
kita sulit membaca Alkitab. Jadi, tapi hari ini kita tidak akan membahas masalah dalam membaca Alkitab. Kita akan belajar bagaimana membaca Alkitab. Teman-teman, intinya adalah kalau kita bermasalah dalam membaca Alkitab, maka hidup kita akan jauh dari Tuhan. Gimana kita mau melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kalau kita baca Alkitab aja kagak. Nah, kita mulai dari read. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat bagian ini dengan contoh ayatnya, yaitu Mazmur 1. Jadi selama bulan ini kita akan pakai Mazmur 1 aja. Tapi kita akan belajar tipsnya, bagaimana belajar membacanya. Nah, hari ini kita lihat ya. Pertama, tips membaca Alkitab sederhana adalah kita read whole and detail. Artinya apa? Read the Bible whole and detail. Nah, Ko Indra mau ajak kita melihat ya ayat Alkitab. Mari kita buka Alkitab. Android Bible-nya boleh dibuka. iPhone Bible-nya juga boleh dibuka. Setelah membuka HP, itu tanggung jawab teman-teman dengan Tuhan ya. Kita fokus pada Alkitabnya, kita tidak fokus pada notifikasi lainnya. Oke, teman-teman mari kita baca Mazmur 1. Ko Indra baca bagi kita semua. Pertama kita baca whole ya. Whole, seluruh, keseluruhan ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, tadi kita baca semuanya teman-teman. Ya, kita baca semua bagian Alkitab itu semua kita baca. Sehingga kita tahu teman-teman, oh seluruh ceritanya begini. Ada orang benar, ada orang fasik. Ada orang yang mencintai firman Tuhan, ada orang yang tidak mencintai firman Tuhan. Orang fasik itu orang yang melawan Tuhan. Oh, ada cerita ini di dalam kitab Mazmur. Nah, kita sudah baca seluruhnya. Tapi kita mau sekali lagi ulang ketika saat teduh. Kita baca detailnya. Kita baca detailnya gimana? Kita baca ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia berjalan nih, kita bayangkan dia berjalan menjalani sesuatu karena nasihat dari orang fasik. Habis itu yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia habis berjalan, ya, dia berhenti. Dia semakin mengikuti nasihat orang fasik itu. Tapi di sini dibahas pemazmur apa? Orang yang tidak. Tapi teman-teman melihat orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan, pertama dia berjalan. Habis itu dia berdiri. Bagus ya tulisan pemazmur. Berdiri berarti udah stop nih, dia berdiri. Habis itu dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Teman-teman menemukan mereka pertama mengikuti nasihatnya orang fasik. Habis itu berhenti. Habis itu duduk bareng mereka, udah teman baik nih, udah nongkrong, udah main domino. Bukan main domino dosa ya maksudnya. Koko kasih contoh, mulai ngumpul sama orang-orang yang
melakukan kejahatan, mulai jadi best friend. Nah, teman-teman catat detail ini ketika teman-teman membaca Alkitab. Teman-teman detailkan ayat 1 ini isinya apa. Terus yang ketiga, kita lihat ayat ketiga. Ia seperti orang benar ya, ia seperti pohon. Teman-teman bayangkan pohon yang ditanam di tempat yang subur. Dia menghasilkan buah. Teman-teman melihat orang benar bisa dipakai Tuhan. Karena dia membuka dirinya kepada firman Tuhan. Hidupnya dialiri oleh firman Tuhan. Sehingga dia tidak layu hidupnya. Ini detail-detailnya teman-teman catat. Jadi sederhananya begini teman-teman. Jadi teman-teman tadi baca seluruhnya, sekarang teman-teman melihat satu persatu ayatnya. Kita tidak akan bahas semua ayat pada hari ini. Ko Indra hanya menjelaskan tipsnya. Ya, nanti kita bergerak ke intinya ya. Kenapa harus begini teman-teman? Karena kalau kita lagi alami sesuatu dalam hidup kita cuma baca ayat 3. Ko Indra kasih contoh, kita baca ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Nih kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Misalnya nih teman-teman, Ko Indra ada cerita konyol sih. Ada seseorang dia habis menyontek di ujiannya. Terus dia baca ayat ini. Nah, dia bilang ayat ini Tuhan berbicara kepada saya. Apa saja yang saya perbuat akan berhasil. Ngaco jadinya teman-teman. Kalau kita nggak baca seluruhnya, kita nggak tahu cerita di bagian pemazmur ini apa. Kita sembarang mengaitkan dalam hidup kita. Kita nggak memahami cerita Alkitab ini dalam saat teduh. Nah, kita baca dulu seluruhnya. Baru kita tahu akhirnya. Kita dapat tahu ada 2 jenis orang di dalam bagian firman Tuhan ini. Ada apa? Ada orang yang taat kepada firman Tuhan dan dia akan bahagia karena mereka berlindung dalam kebenaran Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Tuhan yang kokoh, penuh kasih, dan pasti. Yang kedua, kalau kita melakukan hidup yang menentang Tuhan, kita akan menuju kepada kesusahan, penyesatan, dan hidup kita akan sementara. Kita lihat ayatnya ya. Di sana dikatakan, orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Gambarannya adalah sebuah tanaman yang hari ini bisa hidup tetapi besok sudah layu. Hidupnya begitu singkat. Yang dia banggakan adalah menentang Tuhan. Dan itu begitu singkat teman-teman. Jadi setelah kita baca, kita tahu artinya nih. Makna dari Alkitab. Hanya dengan tips yang pertama kita bisa menemukan. Teman-teman bisa merangkumkan sendiri, tidak usah takut. Aku kan bukan pengkhotbah seperti Ko Indra, aku kan gak sekolah Alkitab seperti Kasiska, Ceseli. Teman-teman gak usah takut. Karena apa? Karena ada rohnya Tuhan menyertai kita. Yang akan menuntun kita. Ada teman-teman kita yang percaya Tuhan yang akan menolong kita. Ada Koko Cece yang udah lama baca Alkitab bisa bantu kita. Kita punya dua dukungan nih dari rohnya Tuhan. Ketika kita sebelum baca firman Tuhan, kita minta Tuhan tolong aku untuk mengerti bagian firman ini. Kalau kita bingung, kita tanya sama teman kita diskusi. Kalau kamu baca, ini ceritanya tentang apa? Kalau aku baca sih ini. Tapi kamu perhatikan ini, ternyata ada sesuatu yang kita miss, teman-teman kita tambahin. Nah, setelah kita baca seluruhnya dan detail, ini contoh saja ya teman-teman. Kita ambil makna ini. Kita lanjut ke tips keduanya. Kita read the Bible the Bible meaning in the past, ya. Teman-teman, Alkitab itu satu kisah. Kisahnya tentang apa? Penciptaan Tuhan, kejatuhan manusia dalam dosa,
Tuhan mempersiapkan sebuah bangsa untuk menjadi umatnya di mana Yesus akan lahir untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita sebagai gereja setia hidup kepada Tuhan Yesus sampai Yesus datang kedua kali. Ada ceritanya, satu cerita. Nah, ketika teman-teman baca bagian ini, teman-teman bisa kaitkan sama seluruh isi Alkitab. Ketika teman-teman baca ya, sederhananya Ko Indra begini. Kita mengingat pas yang ada di masa lalu di dalam Alkitab ini. Ini tadi inti dari maknanya yang kita dapat ya. Kita ambil ini, kita baca ke Alkitab. Kita lihat orang benar, wah aku ingat Daud nih. Daud dulu dia hidup benar di mata Tuhan. Dia sempurna enggak? Enggak, dia pernah bersalah tapi dia mau bertobat. Dia tidak mau nentang Tuhan. Waktu Tuhan bilang dia salah, dia enggak nentang, dia enggak jadi orang fasik. Dia enggak bilang, oh aku raja, suka-suka aku dong Nabi Nathan. Kamu mau bilang aku selingkuh dengan Berseba, aku enggak peduli, aku punya kuasa. Dia enggak menentang Tuhan. Teman-teman kita ingat Daud ketika kita baca Mazmur ini. Kita melihat pasnya Alkitab. Kita menemukan makna yang lebih luas. Nah, kita ingat, sedangkan orang fasik kita ingat Saul. Dia menentang Tuhan, Tuhan tegur. Nah, Tuhan tegur dia gak mau bertobat. Dia mengejar Daud karena takut direbut jabatannya sama Daud. Padahal Tuhan sudah mengurapi Daud jadi raja, harusnya dia support. Tapi dia takut. Dia terus menentang Tuhan. Orang yang dukung Daud dia bunuh. Daud dia mau bunuh. Dan teman-teman di akhir hidupnya begitu sia-sia. Dia bunuh diri teman-teman. Nah lewat baca Mazmur kita ingat tokoh Alkitab di masa lalu. Itu jadi pembelajaran kita. Iya ya, berarti kalau aku salah sama Tuhan aku jangan nentang. Jangan ngomong Tuhan aku gak layak, aku gak mau datang ke gereja lagi. Itu namanya menentang juga. Karena kita menilai diri kita sendiri menurut diri kita. Kita gak datang kepada Tuhan, Tuhan aku sudah berdosa, aku ngaku. Daud begitu teman-teman. Nah ini jadi pembelajaran kita ketika teman-teman jauh dari Tuhan. Teman-teman mau datang, Tuhan aku sudah berdosa, aku mau minta ampun. Kita jadi tahu, oh jadi orang benar kalau salah itu bukan menutupi kesalahan. Bukan menjauh dari Tuhan, Tuhan gak nolak orang bertobat. Tuhan gak nolak orang mengaku dosanya. Waktu ngaku mati gitu ya. Enggak, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya karena dia ngaku dosanya. Dan mau bertobat. Teman-teman kita jadi dapat makna yang dalam ketika kita baca Alkitab di dalam sejarahnya, di dalam pasnya. Dan pas yang lain contohnya, kita ingat Yesus teman-teman. Tuhan Yesus melakukan kebenaran, dia tidak pernah berdosa, dia selalu dekat dengan Bapa. Sampai dia di atas kayu salib, dia taat pada firman Tuhan. Yaitu dia diutus untuk menebus dosa kita. Tetapi Yudas teman-teman, dia menentang rencana Mesias. Dia pengen tes, Yesus ini siapa? Dia jual Yesus dengan beberapa keping uang yang dia dapatkan. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Teman-teman ingat, antara orang benar dan orang fasik. Orang yang membuka hatinya kepada Tuhan dan orang yang menutup dirinya kepada Tuhan. Teman-teman, Ko Indra mau kasih satu contoh ya, satu ayat yang lucu yang sering dipakai di mana-mana. Koko kalau pelayanan itu anak-anak yang lagi jatuh cinta tuh suka sembarang pakai ayatnya. Ini kita nggak ngomong Mazmur. Dia pakai ayat, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Sering dipakai untuk pacar. Dibikin status ya, aku pasang foto pacarnya terus kasih ayat ini. Teman-teman, kita nggak menghargai Paulus yang ada di masa lalu ketika kita memaknai ayat ini, oh ini doa buat pacar, ayat doa buat pacar.
Itu sembarang kita menafsir Alkitab. Salah artinya, bukan berarti kita nggak boleh doain pacar kita teman-teman. Boleh, tapi kalau kita bilang ini ayatnya artinya untuk doakan pacar, kita salah teman-teman. Karena waktu itu di dalam Filipi 1 ayat 3, Paulus sedang dipenjara. Dia sedang menguatkan orang Filipi yang sedang menderita karena percaya kepada Yesus. Mempertahankan iman mereka. Jadi ayat ini artinya apa? Artinya, oh Paulus sedang menderita, gereja sedang menderita. Kalau sedang menderita, kita nggak kuat, kita harus senantiasa mendoakan sesama. Supaya imannya tetap kuat. Itu artinya teman-teman. Jadi jangan sembarangan mengartikan Alkitab. Ingat pas, ingat the whole passage, seluruh perikop dan seluruh detailnya dan masa lalunya. Itu cara saya teduh. Kalau teman-teman bingung pasnya, sekarang banyak sekali aplikasi Alkitab yang bisa menjelaskan kita tentang Alkitab ya, tentang makna pasnya Alkitab. Teman-teman bisa belajar makna aslinya. Sebelum kita nanti minggu depan refleksi dari Mazmur 1, sebelum kita nanti responi firman Tuhan, belum ke present dulu, kita di past dulu ketika saat teduh. Dulu ini artinya apa ya? Kenapa ya pemazmur dulu ngomong begini? Jadi selalu dulu, dan dulu ketika kita read. Teman-teman, Koko kasih satu contoh ya. Teman-teman tahu ini apa enggak? Yang tahu angkat tangan. Ceseli tahu. Ada yang tahu ini apa? Kodani tahu enggak di atas? Kodani tahu, Nikola tahu. Bang Andre tahu ya? Enggak tahu ya? Belum lahir. Ya. Ini teman-teman kalau Koko nggak jelasin, kalian tahu nggak? Nah sama kayak Alkitab. Kalau kita nggak cek pasnya, kita nggak tahu ini apa. Ini bayangkan teks Alkitab. Teman-teman nggak akan tahu ini apa. Bingung kan? Ini apa sih? Nah, setelah Koko jelaskan masa lalunya, teman-teman akan tahu. Teman-teman, ini adalah Tamagotchi. Ini adalah game yang paling tren ketika tahun 1996 sampai 97, tahun 96 dan 97. Itu dari SD sampai orang udah kerja punya ini. Ini game apa? Game pelihara hewan digital. Jadi kadang ada dinosaurus, ada ayam. Jadi hari pertama kita on ya, kita turn on gamenya, itu telur. 2 hari, nanti hari ketiga telurnya netas. Nah ini adalah game yang tren di tahun 96 dan 97. Nah teman-teman setelah Koko jelasin pas, teman-teman tahu ini apa? Jadi sederhananya begitu, ketika teman-teman baca ayat Alkitab, teman-teman perlu tahu teks ini dulu apa ceritanya. Teman-teman baru bisa ngerti. Nah, jadi inilah langkah pertama ketika teman-teman pulang nanti. Teman-teman mulai baca Alkitab ya. Mulai baca Alkitab, hari ini baca Mazmur 1, kita baca. Artinya apa ya? Jangan kaitkan dengan hidup kita dulu. Tuhan, aku mau tahu dulu cerita asli dulunya itu apa. Nah, ini yang akan menolong teman-teman di dalam membaca Alkitab. Jadi jangan kaitkan dengan present. Pas dulu, ya. Teman-teman, kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk nantinya minggu depan merefleksikan, meresponi, tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, kiranya teman-teman selalu ingat ini, 2 poin yang kita renungkan hari ini. Read the Bible whole and detail, read the Bible meaning from the past. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, hari ini Ko Indra mengajak kita merefleksikan hal apa yang paling mendominasi di dalam hidupmu. Apa yang selalu mengambil waktumu? Kekhawatiranmu, gadgetmu, atau kamu punya waktu yang banyak
dengan Tuhan, dengan papa mama, dengan adikmu. Mari teman-teman berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, bulan ini SLC belajar tentang bersatu teduh. Aku mau Tuhan tolong aku. Kalau aku perlu berhenti bermain gadget selama bulan ini, mungkin saya bisa mengubah sehari 3 kali. Aku mohon Tuhan yang menolong aku, karena aku ingin mendengar suara-Mu. Teman-teman, silakan teman-teman berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau kembali membawa kami bulan ini untuk boleh kembali mengingat suatu hal yang paling penting di dalam hidup kami, yaitu merenungkan dan melakukan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mungkin kami akan belajar awal-awal bagaimana kami membaca Alkitab dengan benar, biarlah Tuhan terus menolong setiap kami. Tuhan tahu setiap kami lemah. Tuhan tahu di zaman ini ada banyak distraksi yang akan menjauhkan kami daripada Tuhan. Pada hari ini kami semua berdoa ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Sehingga nanti kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan firman hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di kursi saudara-saudara sekalian sudah ada barcode dan ada amplop yang disediakan. Kita bagi berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada sore hari ini yang boleh kami dengar ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bahwa hari ini kami bisa hadir di tempat ini dan kami masih bisa beribadah di rumah ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan ya Tuhan, dengan segala keterbatasan pandemi yang masih kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan untuk semua itu kami masih bisa kembali ke sini dengan sehat ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya dapat Engkau pergunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan doksologi. Ajaib Tuhan.
berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang kembali memanggil kami untuk boleh dekat kepada Engkau melalui saat teduh kami. Tolonglah kami hari ini hingga minggu depan ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Allah Bapa yang telah menciptakan dunia ini, yang telah merencanakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan kuasa Roh-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita sampai Kristus datang kedua kali, kiranya terus menyertai setiap kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, saatnya saat teduh dan warta akan diberitakan. Oke, terima kasih untuk pelayan SLC hari ini. Terima kasih buat pelayanan WL, singer, pemusik. God bless you ya teman-teman. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir ibadah onsite ataupun juga online ya. Ceseli ada melihat beberapa nama yang baru mungkin bergabung dengan kita. Welcome di komunitas SLC. Biarlah di dalam komunitas ini kalian boleh enjoy, bertemu dengan teman-teman sebaya dan juga bersekutu bersama. Dan kita rindu ya, baik yang ada di rumah juga boleh join bersama dengan kita di rumah Tuhan, kita boleh beribadah bersama. Kita akan bertemu kembali minggu depan di jam yang sama di dalam ibadah SLC. Nah, untuk teman-teman yang ada di gereja, nanti kalau untuk keluarnya boleh beraturan ya, yang dari baris yang paling belakang dulu keluar satu persatu supaya tidak berkerumun ya, karena kita masih harus mematuhi prokes dengan ketat. Oke, nanti dari baris yang terakhir boleh keluar terlebih dahulu, lalu diikuti dengan baris kedua dari belakang, dan kita kalau bisa tidak usah berkerumun terlebih dahulu ya, supaya kita saling menjaga. Oke teman-teman, itu aja. Kita akan bertemu lagi di dalam ibadah kita minggu depan. Be the salt, be the light for Christ. God bless you.